Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini masih dengan tema menyempurnakan hidup melalui pernikahan. Bisa dikatakan munakahat. Kompetensi dasar: meyakini kebenaran ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Kedua, menunjukkan sikap bersatu dan kebersamaan dalam lingkungan masyarakat sebagai implementasi dari ketentuan pernikahan dalam Islam. Suf A. Perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 1 ditegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing. Selanjutnya dijelaskan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. B. Perkawinan menurut hukum Islam adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan pelaksanaannya merupakan ibadah. Pencatatan perkawinan. Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 dinyatakan bahwa setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ada hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan seperti talak, hulu, fasak, iddah, dan lain-lain. Rusaknya pernikahan yaitu adanya talak dan gugat cerai. Kalau talak itu dari pihak laki-laki dan gugat cerai itu dari pihak wanita. Secara bahasa, talak berasal dari kata itlaqu yang artinya melepaskan. Sedangkan secara istilah adalah putusnya hubungan perkawinan antar suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya karena ucapan atau perbuatan kedua belah pihak. Talak biasanya diucapkan suami kepada istrinya dengan lafaz "saya ceraikan kamu" atau ucapan semisal "pulanglah ke rumah orang tuamu". Hukum asal dari talak adalah makruh. Keterangan ini dari hadis Abu Daud. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, abghadul halali ilallahi talaq." Rawahu Abu Daud. Yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, sesuatu yang halal tetapi paling dibenci oleh Allah adalah talak. Hadis riwayat Abu Daud. Untuk hukum talak itu sendiri ada 4: wajib, sunnah, haram, makruh. Mengapa hukum talak bisa wajib? Karena apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak bisa didamaikan dan hakim memandang perlu bercerai, talak bisa saja sunnah apabila suami tidak sanggup lagi menunaikan kewajibannya atau istri tidak bisa menjaga kehormatan dirinya. Hukum talak bisa saja haram apabila istri dalam keadaan haid atau hamil, keadaan suci yang dicampuri pada waktu itu. Untuk hukum yang terakhir yaitu makruh. Ini adalah hukum asal dari talak. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk talak. 1. Talak raj'i. 2. Talak ba'in. Untuk keterangan talak raj'i adalah talak yang boleh rujuk kembali kepada suami
dan kondisi ini terjadi pada talak 1 dan 2. Artinya, untuk suami boleh kembali kepada istrinya selama masa iddah tanpa harus melakukan akad nikah baru. Namun setelah masa iddah selesai harus diadakan akad baru. Untuk talak bain adalah talak di mana suami tidak boleh rujuk kepada istrinya sebelum istrinya menikah dengan laki-laki lain. Lalu, laki-laki tersebut menceraikannya, baru boleh kembali menikah dengan suami terdahulu. Talak bain terjadi pada talak 3. Ini adalah bagian bentuk-bentuk talak. Ada talak roj'i dan talak bain. Kalau talak roj'i, talak boleh rujuk kembali. Kalau talak bain, talak tidak boleh rujuk selama masa iddah. Ada beberapa penyebab terjadinya talak. 1. Lian, zihar, ilak, taklik talak, khuluk, fasak. Untuk li'an, yaitu suami dan istri saling melaknat. Quran Surat An-Nur ayat 6-9. Zihar secara bahasa artinya punggung, dan secara istilah seorang laki-laki yang menyamakan istrinya seperti ibu sendiri. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 3-4. Untuk menghalalkannya wajib membayar kafarat. Untuk ila, seorang suami yang marah sampai mengharamkan istrinya bergaul dengannya dan bersumpah hendak menjauhkan diri dari istrinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 226-227. Untuk menghalalkannya wajib membayar kafarat sumpah. Taklik talak, seorang suami yang melanggar janjinya ketika diucapkan saat akad nikah, seperti tidak memberi nafkah istri 6 bulan berturut-turut atau menyakiti badan istri. Sejalan dengan itu, sang istri tidak ridho kemudian mengadukan ke pengadilan agama. Jatuhlah talak 1. Selanjutnya, khulu. Khulu adalah talak yang dijatuhkan suami karena mengabulkan permintaan istrinya. Selanjutnya, penyebab terjadinya talak, yaitu fasak. Fasak adalah terjadinya talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri atau suami. Masa iddah. Masa iddah adalah masa menunggu seorang wanita setelah dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Rincian masa iddah. Perempuan dicerai dalam kondisi tidak hamil, masa iddahnya adalah 3 kali suci. Surat Al-Baqarah ayat 228. Kedua, perempuan yang suaminya wafat, masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Quran Surat Al-Baqarah ayat 234. Ketiga, perempuan yang diceraikan dalam kondisi hamil, masa iddahnya hingga melahirkan. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Yang keempat, perempuan yang masih belum balik atau menopause, masa iddahnya adalah 3 bulan. Hikmah masa iddah bagi wanita. Untuk memastikan bahwa rahim wanita yang dicerai tidak ada janin di dalamnya, sehingga tidak tercampur nasab jika ia menikah dengan lelaki lain, sedangkan di dalam rahimnya terdapat janin yang sedang berkembang. Untuk hikmah kedua, memberi kesempatan kepada suami dan istri yang bercerai untuk rujuk atau kembali, karena masa iddah cukup untuk berpikir jernih dalam menyelesaikan persoalan keduanya. Selanjutnya, rujuk. Pengertian rujuk menurut bahasa artinya kembali.
Dan sedangkan menurut istilah adalah kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah sesudah ditalak, yaitu talak 1 dan talak 2. Hukum rujuk sama halnya hukum nikah. Hukum rujuk pada dasarnya adalah boleh, jais, kemudian bisa menjadi haram, makruh, sunnah, dan wajib. Yang pertama hukumnya haram. Apabila diniatkan niat rujuknya hanyalah untuk menyakiti si istri atau agar si istri lebih menderita. Rujuk dihukumi makruh bila diketahui bahwa meneruskan perceraian lebih bermanfaat bagi keduanya dibandingkan jika keduanya rujuk. Rujuk dihukumi sunnah jika diketahui bahwa rujuk lebih baik dibandingkan dengan meneruskan perceraian. Hukum rujuk bisa menjadi wajib, khusus bagi laki-laki yang beristri dari satu jika salah satu ditolak sebelum gilirannya disempurnakan. Rukun rujuk. Ada suami yang merujuk, istri yang dirujuk, ucapan yang menyatakan rujuk, saksi. Syarat-syarat rujuk. Untuk suami, balik berakal dan dengan kemauan sendiri tanpa terpaksa. Sedangkan untuk istri, sudah pernah bercampur suami istri dalam talak roj'i masih dalam iddah. Yang ketiga yaitu sigot, ucapan. Sarih yaitu terang-terangan, dan kedua kinayah sendiri, keterangan Quran surat Al-Baqarah ayat 228. Dan untuk saksi yaitu 2 orang laki-laki adil, Quran surat At-Talaq ayat 2. Saya cukupkan untuk pertemuan saat ini dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.